munduran dulu Pak. Mundur Pak. Mundur dikit Pak. Banyak tinggal dikit dong. Bagaimana? Ya, siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tangannya mas. Mas tangannya mas. Alhamdulillah pada akhirnya kami dapat menuntaskan tugas dalam rangka menyelenggarakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukabumi. Adapun acara yang kita laksanakan yang pertama dalam bentuk rapat dengar pendapat bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan. Di sana digambarkan tentang bagaimana perkembangan pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama bersumber dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Nah, jumlahnya cukup besar sampai dengan posisi yang terakhir. Jadi ada yang sudah bebas, ada pun yang masih menjalani pidana. Data-datanya sudah kami miliki secara utuh, termasuk daftar nama-namanya, lama pidananya, penempatannya di mana saja dari Sabang sampai ke Merauke. Yang kedua, kami juga mendapatkan data-data tentang uang pengganti dan uang denda atas putusan pengadilan. Siapa yang sudah memberikan uang pengganti, termasuk uang denda dari sejumlah terpidana, itu juga secara lengkap sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang tentunya ke semua bahan yang diserahkan oleh Bapak Dirjen Pemasyarakatan ini menjadi masukan-masukan penting bagi Pansus dalam melaksanakan tugas penyelidikan dalam kesempatan nanti kami melenggarakan sidang-sidang, ya, rapat-rapat di DPR. Karena kami akan melakukan pengecekan didasarkan atas fakta-fakta, data-data, informasi-informasi yang kami peroleh selama kami berkunjung di sini untuk nanti di cross-check. Cross-checknya itu nanti tentunya dengan berbagai pihak yang pada akhirnya nanti kita akan lihat sampai sejauh mana KPK setelah berdiri ini menjalankan segala tugas dan kewenangannya. Berkenaan dengan itu, kami juga bersyukur alhamdulillah karena kami sejak dari awal seperti yang sudah diketahui, kami tidak memilih dan tidak memilah harus terpidana A, B, C, D, karena buat kami semua sama, adalah warga negara yang sedang menjalani pidana korupsi. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Kalapas, Pak Dedi, yang sepenuhnya mekanisme pengaturannya kami tunduk patuh kepada standar operation prosedur, ya, mekanisme kerja, sebagaimana mereka juga memiliki landasan hukum undang-undang, punya peraturan pemerintah, punya pengaturan security yang memang juga harus kita patuhi. Nah, berkenaan dengan itu, tadi alhamdulillah kita bisa bisa berjumpa dengan sejumlah terpidana yang jumlahnya cukup besar, yang memang rupanya di antara mereka pun sudah mengetahui kalau kami ada rencana mau kemari. Sehingga mereka itu sudah ada semacam dialog, sudah ada semacam diskusi, dan menyampaikan berbagai hal yang kami mintakan. Yang pada intinya yang kami mintakan adalah yang pertama, kami datang kemari, yang pertama sebagai anggota DPR, menempatkan dan memposisikan saudara juga adalah tetap sebagai warga negara yang juga sedang menjalani pidana. Yang tentunya juga kami ingin datang kemari, juga ingin memberikan jaminan perlindungan bahwa Anda pun masih memiliki hak-hak asasi yang tidak bisa dihilangkan, ditiadakan. Nah, untuk itu silakan Anda pergunakan kehadiran kami ini untuk menyampaikan berbagai hal apabila ada yang dirasakan oleh saudara berkenaan dengan proses penegakan hukum yang sudah saudara jalani, Anda merasa ada hal-hal tertentu yang harus disampaikan. Nah, alhamdulillah pada saat itu cukup banyak informasi yang kami peroleh,
mungkin berkasnya ya dalam bentuk buku saja, itu entah berapa buku, termasuk beberapa testimoni, pernyataan yang juga ditandatangani oleh yang bersangkutan, termasuk seluruh keterangan-keterangan mereka juga kita rekam, dan mereka juga menyatakan kesiapannya apabila suatu ketika, suatu saat dibutuhkan secara formal untuk diundang, untuk memberikan keterangan seperti apa yang sudah diutarakan. Adapun berkenaan dengan materi-materinya, itu adalah materi kegiatan konten pansus yang tidak mungkin kami buka karena kami masih harus menguji kebenarannya itu dalam sebuah forum yang harus bisa kami pertanggungjawabkan. Tidak bisa kami jelaskan di forum seperti itu. Saya kira cukup. Siapa tadi ada indikasi bahwa memang ada pelanggaran dalam proses penyidikan, ada yang diakui. Dalam kacamata aspirasi mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, terjadi ancaman, ya, terjadi intimidasi, terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang memang bahkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya private, keluarga, dan sebagainya. Nah, itu semua mereka ungkapkan dan mereka semua bertanggung jawab. Bahkan dia pun siap untuk dikonfrontir suatu saat apabila memang pansus mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi-saksi dalam proses penyelidikan di pansus angket ini. Kami tidak bisa menyebutkan sejumlah nama-nama itu, ya. Kami hanya akan lihat nanti ketika siapa yang akan kami undang dalam forum-forum di forum pansus. Ya. Yang ke Pondok Bambu tetap akan kita laksanakan, tapi mungkin penjadwalannya kami masih harus koordinasikan kembali dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan Dirjen Pemasyarakatan. Karena kita ingin fokus, kita tidak ingin dalam setiap pelaksanaan tugas itu benar-benar kita tidak ingin membuat sensasi, tidak ingin membuat hal-hal yang tidak memiliki data fakta yang cukup, tidak ingin membuat opini semakin menjadi tidak lebih baik. Tapi yakinlah, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita. Ini adalah kesempatan yang terbaik buat seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk tidak lagi kita berpikir curiga. Gunakanlah kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Kita kritisi, kita saksikan, kita uji, dan kita lihat bahwa sebuah kebenaran harus dipresentasikan di hadapan rakyat Indonesia dalam forum-forum di panitia angket di DPR RI.